Halo Sobat MindTime.id. Pernah nggak sih kamu mikir kenapa sehari itu harus 24 jam? Kenapa bukan 10 jam, 20 jam, atau bahkan 100 jam saja? Yang menarik, jawaban dari pertanyaan sederhana ini ternyata menyimpan perjalanan panjang dari peradaban kuno, astronomi, politik, sampai percobaan sistem waktu yang gagal total. Di video ini, kita akan mengajak kamu menyusuri asal-usul konsep waktu modern, kenapa kita memakai 24 jam, bagaimana sistem waktu di masa lalu, sampai 3 fakta unik tentang waktu yang jarang sekali dibahas di sekolah. Mari kita mulai perjalanan ini. Sejak dulu, manusia selalu punya satu kebutuhan penting, mengetahui kapan harus melakukan sesuatu. Ribuan tahun yang lalu, sebelum ada jam dinding ataupun jam digital, manusia hanya mengandalkan alam. Pergerakan matahari, posisi bulan, dan pola bintang menjadi panduan utama. Di masa Sumeria dan Mesir kuno, masyarakat mulai menyusun pola bahwa siang dan malam memiliki ritme tertentu. Dari sinilah muncul gagasan pertama bahwa waktu bisa dibagi dan diukur, meskipun masih sangat sederhana. Ini adalah fondasi dari semua konsep waktu yang kita kenal hari ini. Nah, sekarang mari masuk ke pertanyaan utama. Kenapa sehari itu 24 jam? Semua bermula dari Mesir kuno. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, orang Mesir menggunakan alat bernama shadow clock atau jam bayangan. Mereka membagi siang hari menjadi 12 bagian berdasarkan posisi matahari. Di malam hari, mereka menggunakan pengamatan terhadap bintang-bintang dekan dan membagi malam menjadi 12 bagian juga. Totalnya, 12 jam siang tambah 12 jam malam sama dengan 24 jam dalam satu hari. Sederhana tapi bertahan ribuan tahun. Kenapa mereka memilih angka 12? Ini bukan kebetulan. Bangsa Mesir dan Babilonia memiliki kesukaan pada sistem hitung berbasis 12. Alasannya sangat praktis. 12 mudah dibagi oleh banyak angka, 1, 2, 3, 4, dan 6. Ada 12 fase bulan tiap tahun. Ada 12 posisi matahari, zodiak. Dan metode kuno menghitung dengan ruas jari tangan menghasilkan 12. Jadi angka 12 bukan sekedar angka, tapi memang angka yang favorit peradaban kuno. Kemudian, teknologi Yunani seperti klepsidra atau jam air juga memakai pembagian 12 jam. Romawi menyebarkannya ke seluruh Eropa. Ketika jam mekanis ditemukan di abad pertengahan, sistem ini makin kuat. Dan pada akhirnya, dunia modern pun mengikuti standar yang sudah berlangsung ribuan tahun. Yang menarik, pembagian 24 jam itu dulu tidak seseragam seperti sekarang. Di Romawi kuno, jumlah jam tetap 24. Tapi, panjang setiap jam berubah sesuai musim. Ketika musim panas, jam siang menjadi lebih panjang. Musim dingin, jam siang jadi pendek. Tidak ada menit, tidak ada detik. Banyak masyarakat juga hanya mengenal waktu seperti pagi, siang, senja, atau malam. Peralatan waktu pun sangat beragam. Jam air, jam pasir, jam lilin, jam matahari, sampai lonceng gereja yang memberi tanda setiap pergantian waktu. Satu kota bisa punya jam lokal sendiri berbeda dari kota lain. Bayangkan jika sistem seperti itu digunakan hari ini. Kereta mungkin tidak akan pernah tepat waktu. Ternyata, tidak semua peradaban memakai sistem 24 jam seperti kita. Pada masa Cina kuno, mereka menggunakan sistem 12 shi. Satu hari sama dengan 12 shi. Satu shi sama dengan 120 menit modern. Setiap shi punya simbol hewan seperti tikus, kerbau, harimau, mirip zodiak. Bangsa Maya kuno memakai sistem hitungan berbasis 20. Kalender Hahab, Tolzin, dan Long Count mereka jauh lebih kompleks daripada kalender modern. Pada masa Jepang tradisional, jam Wadokei membagi siang dan malam masing-masing menjadi 6 bagian. Yang unik, panjang jam berubah sesuai panjang siang dan malam. Lalu ada juga waktu desimal ala Revolusi Prancis. Ini adalah percobaan yang paling ekstrim. Mereka mencoba membuat hari terdiri dari 10 jam, setiap jam 100 menit, setiap menit 100 detik. Hasilnya berantakan. Masyarakat bingung dan akhirnya konsep ini dihentikan.
Dari sini, kita tahu bahwa sistem waktu kita sekarang sebenarnya hanyalah kesepakatan global, bukan satu-satunya cara. Bagaimana jika konsep waktu berubah? Bayangkan kalau besok kita bangun dan dunia memutuskan, mulai hari ini sehari terdiri dari 10 jam saja. Apa yang terjadi? Semua sistem modern akan terganggu. Jadwal kerja, transportasi, komputer, internet, bahkan sistem navigasi global. Semua harus disesuaikan dari nol. Karena waktu bukan sekadar angka. Waktu adalah fondasi yang membuat peradaban manusia berjalan selaras. Sekarang, mari kita masuk ke bagian paling menarik. Fakta-fakta unik tentang waktu yang jarang sekali dibahas di sekolah. Fakta pertama, zona waktu bersifat politik. Secara astronomi, zona waktu seharusnya mengikuti garis bujur. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Spanyol seharusnya berada di zona waktu Inggris, tapi digeser sejak era Franco. Tiongkok yang sangat luas hanya punya satu zona waktu untuk alasan kesatuan nasional. Nepal punya offset unik, UTC plus 545. Jadi, zona waktu itu tidak sepenuhnya ilmiah, tapi juga keputusan politik dan identitas negara. Fakta kedua, panjang hari sebenarnya tidak tetap. Bumi tidak berputar dengan kecepatan konstan. Rotasinya perlahan melambat karena tarikan gravitasi bulan. Ratusan juta tahun lalu, satu hari cuma 22 jam. Di masa depan, hari bisa menjadi lebih panjang. Artinya, apa yang kita sebut 24 jam itu sebenarnya berubah sepanjang sejarah. Fakta ketiga, waktu bisa melambat atau memanjang. Menurut teori relativitas Einstein, waktu tidak mutlak. Di dekat gravitasi yang kuat, waktu berjalan lebih lambat. Satelit GPS harus mengkoreksi efek relativitas agar tetap akurat. Tanpa koreksi itu, navigasi bisa meleset kilometer. Waktu yang kita rasakan sebenarnya bukan waktu universal. Jadi, kenapa sehari ada 24 jam? Karena ribuan tahun lalu, bangsa Mesir membagi siang dan malam menjadi 12 bagian. Dan peradaban setelahnya meneruskan tradisi itu sampai menjadi fondasi dunia modern. Waktu ternyata tidak sesederhana yang kita kira. Ia lahir dari astronomi, diwariskan oleh sejarah, dipengaruhi oleh politik, dan bahkan bisa melengkung oleh relativitas. Terima kasih sudah menonton mindtime.id. Jika kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, karena masih banyak fakta unik dan cerita sejarah lainnya yang akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.